kita ingin tahu sekarang itu ini. Jadi mereka tuh ini yang awal-awalnya waktu itu mungkin ikut program beasiswa kah atau bagaimana sampai bisa ke luar negeri, mungkin bisa ada cerita sedikit soal itu. Sampai ke luar negeri tantangannya seperti apa, itu bisa. Sekarang kan banyak juga tuh ada yang meskipun banyak kendala juga. So, memang terima kasih kakak. Saya lihat kakak punya pertanyaan yang menjadi guide untuk bicara hari ini. Dan rata-rata kan pendidikan di luar negeri kan begitu. Kok diciptakan untuk menjadi pekerja. Kalau kau memang mau jadi orang yang hebat pemikir, berarti kau harus lanjut sampai doktor, sampai selesai. Baru di situ baru kau jadi betul-betul subject matter expert kan? Nah, dan pekerja itu pasar yang menentukan. Pemerintah ASN orang kan juga pasar kerja juga, maksudnya kan dibuka kapan saja ya, pada saat waktu ya orang masuk. Nah, pertanyaan saya tuh siapa yang punya data paling terakhir tentang pasar kerja di Papua ini? Karena pasar ini menentukan siapapun yang kau edukasi dia harus masuk situ. Barang ini kacau menurut saya karena lulusan matematika, fisika di Uncian itu masuk jadi teller di bank. Itu banyak. Iya. Baru sarjana ekonomi yang belajar ekonomi dong kemana? Iya, ini persoalan juga. Ini belum bicara yang belajar di FISIP, belum belajar ilmu pemerintahan, belum belajar ini. Mau kemana nih? Dan rata-rata hari ini kan anak kita paling banyak gitu. Mau sekolah teknik juga tidak edit. Nah, jadi saya pikir kalau analisanya sebenarnya mulai dari sekarang kita harus analisa tentang pasar kerja di Papua ini. Saya orang dari Snaker itu harus jelaskan sehingga kita tahu bahwa yang selesai sekian, penyerapannya sekian, terus sisanya jadi apa, buangannya jadi apa ini supaya orang berbicara realita di sini. Pengangguran banyak dan itu by system, bukan bukan kita sengaja, tidak, memang secara sistem kita pasti ada yang menganggur. Maksudnya kalau kakak dong bicara tentang kesempatan kerja di Papua ini dibandingkan dengan apa yang kita lulus yang kasih sekolah anak ada orang semua hebat-hebat ini ada gap ini orang tidak akan urus ya sudah sama. Jadi tuh bicara bahwa berteriak tentang berbagai macam masalah ini barang sederhana yang ada nih. Saya orang selesai keluar punya kerja gitu titik. Tugas saya kan tugas pasti tuh bapak orang sini kan ya sudah bagaimana kau ciptakan barang nih banyak supaya siapapun dia lulus dari masa tahun kerja di situ dan selesai. Atau tidak kayak macam saya ada tulis di Ciapas terus yang tadi kemarin sekolah kedinasan. Tuh uang banyak itu sampai sekolah saja sudah. Kontrak jelas semua jelas supaya ya selesai langsung sudah masuk. Setengahnya kan 30% sudah itu langsung coupling saja. Dong karena selesai ya sudah dong kuasa Republik ini kerja di mana. Maksudnya kalau memang di sini yang model kedinasan itu kan? Iya. Itu kan jelas loh. Setelahnya jelas gitu. Kenapa tuh tidak langsung bikin yang jelas saja. Nah, itu. Maksudnya kan orang Papua ini kan jago lobby tuh saya dengar begitu. Saya dapat semua dapat jadi. Iya, lobby itu juga. Baru itu juga lobby saja. Kok bayar maksudnya kalau secara kasar, kok bayar saja. Tapi kan dampaknya kan jelas gitu. Dia di sekolah selesai dia langsung kerja. Jadi kepala dinas di Sumedang kan begitu. Jadi kepala dinas di Lampung atau di sini saya tidak tahu orang tidak pernah bicara pasar kerja ya, maksudnya lapangan kerja, pasar kerja agak susah. Jadi komunikasi kepada kita tuh tetap jalan terus. Mereka minta bantuan donasi kah, dana kan email masuk terus. Jadi mereka tracking dan bahkan mereka punya tracking nama-nama macam di LinkedIn gitu atau di ini yang siapa-siapa sudah posisi manajer, general manager atau apa kayak gitu. Itu mereka langsung sudah otomatis punya nama. Akhirnya di situ dong kontak kita untuk wawancara kita karena mereka feedback kembali ke kampus bahwa ini loh lulusan kita sekarang di Papua, di Indonesia, dia adalah ini apa gitu. Dan terakhir diundang sebagai donatur kampus. Ini kembali lagi sama berangkat atau bicara Papua ini, itu harus bicara konsep manusianya juga. Jadi yang pertama bicara pasar, yang kedua konsep manusianya. Ini tuh belum beres. Mungkin kakak lebih tahu Bang, dia ini lebih. Ini kira-kira skema seperti apa bisa mengukur ini baru? Bisa sama. Kan orang bangun Papua ini kan butuh tim lah, kerjasama. Orang semua harus bergabung. Tapi kalau bergabung dalam paguyuban kan susah juga. Sekat-sekat untuk kepentingan politik saja. Tuh kasih sekolah anak-anak tinggi, terus lu jadi apa? Ceritanya itu punya angan-angan dulu baru kejar ke situ. Bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Terus kalau bicara penguasaan ekonomi,
Kenapa orang hanya bisa jual pinang saja? Ini maksudnya pertanyaan-pertanyaan dasar yang menurut saya menjadi kita punya apa diskusi, tapi mungkin di lain kesempatan karena kakak datang dan saya bicara tentang SDM jadi. Kalau saya ke bapak kan dia selalu bilang, sekolah untuk apa? Iya, iya, iya. Saya bilang, dapat ijazah, cari ilmu, nanti bisa bekerja. Kan Pace dulu kan lama di sini di U9. Jadi dia bilang, Pace tanya saya, bilang Pace dia ternyata dia baca buku apa kah? Jadi dia langsung bilang gini, Arik, kau jawab benar semua, tapi yang paling tepat itu untuk memecahkan masalah. Jadi orang sekolah itu untuk memecahkan masalah. Pertama kok masalah pribadi dulu, baru kok bicara masalah umum, masalah orang lain lah. Iya, 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 iya. Orang, jadi kalau kau dapat ini baru dia tidak bisa memecahkan kau masalah, berarti ini kau tanya ini. Kau belum lulus. Itu Kau belum lulus itu. Ilmu dipakai untuk selesaikan masalah ya sama saja. Bahkan ada banyak hal juga yang sebenarnya dianggap tidak masalah, adalah masalah gitu. Orang kirim anak ke luar negeri belajar, menurut saya itu masalah sekarang. Kok kita ciptakan sesuatu hal yang dimana harusnya kita see through lah, artinya sampai selesai. Jadi saya memang agak pesimis sekali dengan apa namanya program ini karena ini setuju ke orang karena saya kan S1 di Amerika. Ya. Jadi saya mengerti orang bilang S1 di Amerika itu seperti apa. Dan kalau hari ini orang tanya saya bilang tidak perlu kirim orang S1 ke luar negeri. Kecuali kalau memang anak itu punya extraordinary background. Iya. Dia betul-betul apa sangat apa ya, mungkin dia biasa. harus dia ada di sana. Dan memang targetnya dia tuh 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau S1 dalam negeri saja, S2 baru. dalam negeri saja. S2 baru. Tapi dalam negeri pun kan banyak pelita harapan. Itu kan bagus, artinya banyak dosen juga yang sudah dalam bahasa Inggris bilingual. Akhirnya mereka proses adjustmentnya bisa lah gitu. Ini khusus untuk jurusan yang tertentu lah. Ya. Kalau memang jurusan yang memang tidak ada di sini ya silakan ke sana gitu. Terus juga jangan lupa fakta adalah satu anak kalau kita kasih ke Amerika atau Eropa itu tuh bisa biaya 50 sampai 100 anak sekolah di Munchen. Oh iya, iya, iya. Karena Munchen ini satu semester saya dengar berapa, 6 juta ke 3 juta? Iya, ada sekitar 6 ini. juta. Di sana tuh paling satu semester 300 juta. Jadi kalau 2 kali 2 semester ya bisa 600 juta. Itu baru bayar uang sekolah. Kalau setiap bulan dia dikasih 20 juta ya kali 12. Belum asuransi. Belum sewa. Betul ya. Jadi makanya ada adik satu dalam forum dengan DPR RI, mereka bicara tentang luar negeri. Dia pernah tanya, Bapak dorong bicara luar negeri, baru kita anak negeri yang jaga tanah ini, yang hidup di sini, yang menghadapi di depan ini, kira-kira kita punya bagian di bagian mana? Iya, iya, betul. Kan apa itu ya apa ya, maksudnya di Ironi. Munchen ini kan harusnya mau berapa ratus miliar, ini pemerintah kan kasih saya selebaran tuh dia gratis total gitu. Atau tidak gedung yang kurang-kurang ini kan bangun tambah sudah. Rekrut dosen dari mana lagi? Suruh rekrut datang lagi. Maksudnya sudah tuh ngukur tuh kemampuan dengan kapasitas kita menyekolahkan orang. Kamu tapi ada sekarang aktivitasnya apa? Kalau saya bikin perusahaan namanya PT Karep Hamidya. Gitu. Nah, Karep Hamidya itu kayak orang Jawa punya teori itu sapu lidi. Lidi satukan lidi itu tidak bisa patah. Kalau Karep Hamid itu kan di Maiprat kita bilang panah-panah. Oh iya. Itu gagar apa yang khusus itu yang ikat satu kali besar itu yang namanya Karef. Kalau Hamid itu ikatan, jadi ton tidak bisa kasih patah. Jadi saya maju dengan Karep Hamid itu. Dia filosofinya siapapun yang masuk di situ bekerja apa kayak gitu, kau ingat bahwa kita orang ini akan apa jalan terus kalau toh semua ini bersatu. Jadi karena saya orang lebih suka mengurus sumber daya manusia, jadi saya lebih fokus di pelatihan vokasi sama menyediakan tenaga kerja gitu. Jadi hari ini di perusahaan dong bilang anak Papua tidak bisa profesional, satu tempat saya akan bikin sampai dia itu sangat profesional, walaupun kau bayar dia murah tapi dia kerja paling profesional dan dia paling luar biasa, karena menurut saya itulah pembuktian saya di bagian saya.